Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Adlia, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok saya yang berjudul Etika Belajar dalam Islam. Yaitu pengertian etika. Etika ini berasal dari bahasa Inggris. Etika ini tunggal, yang berarti lembaga, prinsip, moral, aturan, pola perilaku, dan lain sebagainya. Namun, etik menambahkan huruf S juga bisa berarti tunggal. Kedua, etika berasal dari bahasa Yunani. Etik ini yang mencakup makna penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, sikap termasuk harus dan harus benar. Lalu maka etika berarti ilmu tentang segala sesuatu secara umum atau ilmu tentang adat istiadat. Etika lebih dikenal dengan istilah akhlak. Secara etimologis, kata akhlak merupakan bentuk masdar dari kata Arab akhlaqo yuklik ikhlakan, yang berarti perangai, tingkah laku, budi pekerti, atau adat istiadat, peradaban atau agama yang baik. Lalu selanjutnya, saat ini terdapat beberapa pendapat dari para ulama mengenai istilah tersebut. Yang pertama ada dari Ibnu Maskawi, mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong tindakan tanpa penyesalan jangka panjang. Lalu Al-Qurtubi mengatakan perbuatan disebut akhlak karena berasal dari diri seseorang dan perbuatan yang selalu dilakukan itu bersumber dari peristiwa. Lalu yang ketiga ada Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang berakar pada jiwa manusia yang mengarah pada perbuatan sederhana dan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau refleksi. Dan yang terakhir, yang keempat, Abu Bakar Jabir Al-Jaziri mengatakan akhlak merupakan salah satu bentuk psikologi yang tertanam dalam diri manusia dan dapat membawa kepada perbuatan yang baik dan buruk, terpuji dan tercela. Sekian presentasi materi yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah dengan NPM 20210150780. Di sini saya akan melanjutkan pemateri mengenai tentang pengertian belajar menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu menurut Mausuria, bahwasannya belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh perubahan-perubahan baru dalam tingkah laku secara keseluruhan, yang diharapkan dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua itu menurut Winterington tahun 1952, bahwasanya belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Yang ketiga itu menurut Crow tahun 1995, bahwasanya pembelajaran adalah peroleh kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Yang keempat menurut Hilgard tahun 1962, belajar adalah proses di mana perilaku muncul atau berubah tergantung pada situasi. Yang kelima itu menurut Di Vesta dan Thomson tahun 1970, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif berdasarkan pengalaman. Dan yang keenam itu yang terakhir menurut Gay and Berliner, bahwasanya belajar adalah sesuatu proses perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman. Selanjutnya, seseorang yang ingin belajar harus membersihkan jiwanya terlebih dahulu dari akhlak tercela. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, buniyat binu alan nazofah, yang artinya maksud di sini bukan hanya kebersihan pakaian semata, tetapi juga kebersihan hati. Dalam hal ini, orang yang berada di lingkungan belajar tidak hanya siap secara mental saja, tetapi juga siap dalam segala aspek yang akan membantu murid dalam mempertahankan ilmunya. Murid tidak perlu terburu-buru untuk memperoleh ilmu. Konsistensi dan ketekunan merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari setiap murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Bayu Setiawan akan menjelaskan tentang etika belajar dalam Islam. Manusia tidak bisa hidup tanpa bimbingan.
Pada kenyataannya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai norma yang secara khusus mengatur dan mengarahkan perilaku. Berbagai norma telah mewarnai manusia sejak dahulu kala, mulai dari norma agama hingga norma hukum, dan dari norma moral hingga norma sopan santun. Aturan-aturan tersebut sangat diperlukan manusia dalam mengatur kehidupan dan penghidupannya. Artinya, tidak ada sikap atau perilaku manusia yang tidak ditentukan oleh suatu proses pembelajaran norma melalui kaidah dan norma, baik yang berasal dari ciptaan manusia maupun kaidah yang berasal dari Tuhan. Etika belajar saling berkaitan. Belajar sebagai aktivitas manusia merupakan aktivitas yang memerlukan moralitas tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung dan dalam kerangka karakter manusia dan sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Sedangkan gagasan manusia tentang benar dan salah adalah etika dianggap sangat penting pada setiap saat tentang aktivitas belajar manusia. Nilai-nilai dan gagasan-gagasan universal tentang kegiatan pembelajaran harus dikaji secara rasional, kritis, mendasar, dan sistematis. Oleh karena itu, norma-norma yang dianutnya dalam proses pembelajarannya tidak hanya didasarkan pada adat istiadat dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, tetapi juga karena mempunyai dasar yang legitimasi yang kuat untuk diikuti yang dipatuhi. Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa yang mesti dijaga bagi menuntut ilmu, menyucikan hati dari perilaku buruk dan sifat-sifat yang tercela. Rasulullah selalu berusaha semaksimal mungkin agar terhindar dari segala dosa, mengurangi segala hubungan dengan aktivitas duniawi, dan menjauhlah dari keluarga dan kota tempat Anda tinggal. Yang kedua, jangan sombong terhadap ilmumu. Jangan menuntut otoritas atas guru yang mengajarimu, tetapi kendalikan diri sepenuhnya dan ikuti semua nasihatnya. Yang ketiga, bagi pemula yang ingin menimba ilmu, tidak ada gunanya mendengarkan pendapat orang yang kebingungan, baik ilmu yang dipelajarinya yang meliputi ilmu dunia maupun ilmu akhirat, karena menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam pikirannya sendiri. Yang keempat, hendaknya para pembelajar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap segala bidang ilmu. Hendaknya seseorang tidak mempelajari berbagai jenis pengetahuan pada saat yang bersamaan. Yang keenam, janganlah kamu mengerjakan sebagian ilmu sebelum kamu menguasainya, karena semua pengetahuan diperintahkan. Yang ketujuh, hendaknya ia berusaha mencari tahu apa yang mulia seperti ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat memperhatikan dua hal. Yang pertama, ada produk pengetahuan, dan yang kedua ada stabilitas dan kekuatan argumen yang mendukungnya. Ke-8, hendaknya ia segera menjadi pencari ilmu dan menghiasi pikirannya dengan segala aspek keutamaan. Tujuan selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Seorang pembelajar ilmu harus mengetahui hubungan antara ilmu dengan tujuannya. Dengan cara ini, ia mampu mendahulukan apa yang dekat daripada apa yang jauh, dan yang terpenting adalah memuaskan kepentingannya sendiri. Tidak ada yang lebih penting bagi Anda selain keselamatan dan kebahagiaan Anda di dunia dan di akhirat. Perhatikan ulasan Al-Ghazali tentang bagaimana pembelajar ilmu lebih menitik beratkan pada kehidupan batin peserta didik dan kehidupan mata batin. Hal ini dianggap wajar karena cara pandang yang digunakan lebih dekat pada dimensi tasawuf. Rasa hormat dan sopan santun terhadap guru merupakan perilaku yang penting dalam pembelajaran. Guru adalah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu ini, manusia menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Hasyim Asy Ali dalam kitabnya Adab al-Alim wal Mutalim. Pertama, hendaknya siswa mempunyai niat murni untuk menuntut ilmu dan mengejar hal-hal duniawi dan tidak memandang rendah atau meremehkannya. Kedua, ketika mengajar sains, guru harus terlebih dahulu menjelaskan maksudnya, bukan sekadar mengharapkan konten selanjutnya. Apa yang dipelajari harus konsisten dengan tindakan yang diambil. Dalam hal ini, dititik beratkan pada pemahaman bahwa belajar adalah ibadah karena keridhaan Allah.
yang mengantarkan seorang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika kita mencermati beberapa karya masing-masing ulama di atas, kita dapat melihat bahwa etika terpenting yang harus ditekankan oleh setiap santri adalah kebersihan jiwa. Imam Nawawi menegaskan kepada murid, hendaklah peserta didik harus menjauhi gangguan kecuali yang diperlukan, mensucikan hati dari noda dosa, agar siap menerima, menghafal dan menghafal Al-Quran. Siswa hendaknya rendah hati terhadap gurunya. Siswa harus rendah hati terhadap pengetahuannya meskipun gurunya lebih muda, kurang terkenal, atau kurang berpengalaman dibandingkan mereka. Karena sikap ini memungkinkan siswa memperoleh ilmu, keteguhan, dan kekuatan, serta saran-saran yang mendukungnya. Terima kasih.